食试咧，爱试咧，手爱换当食。Film ini dimulai dengan seorang pemuda yang berada di tengah kota yang sepi dan kemudian kotanya tersebut hancur. Tapi ternyata itu cuma mimpi kering ya, bukan mimpi basah. Dia pun terbangun dan sedang berada di tengah pelajaran sejarah. Pemuda ini bernama Jack dan gurunya yang bernama Profesor Pig. Kemudian Jack mengambil sebuah kamera antik dan bermain dengannya. Dan ketika ia memotret jam dinding di depannya, Jack nggak sadar bahwa jam tersebut kemudian mati dan bergerak mundur. Dan cuma Profesor Pig saja yang sadar akan hal tersebut. Nah, hari ini Jack itu ceritanya mau ngasih surprise ke pacarnya yang sedang ulang tahun. Tapi ternyata Jack ini justru diputusin di depan banyak orang karena ceweknya ini ternyata udah punya serpan yang baru. Dan film pun dimulai. Keesokan harinya, Jack dan teman-temannya bareng Profesor Pig tadi pergi studi tour ke museum bernama Tua Tiu Tien. Dulunya tempat ini adalah kota di Taiwan, namun kini dijadikan tempat bersejarah. Kalau kalian tempat bersejarahnya kan karaokean ya. Nah, di sini Jack itu kan lagi patah hati toh, dan teringat dengan masa lalunya ketika ia masih kecil, dimana orang tuanya berpisah dan kemudian ibunya sakit dan meninggal. Jack kemudian berdoa kepada dewa untuk memberitahunya sebenarnya apa sih cinta sejati itu. Dia pun melanjutkan tur tersebut dan melihat sebuah penjara air dan di dindingnya tertulis sebuah ukiran pendek. Dan kemudian Jack sampai di sebuah lukisan yang menggambarkan keadaan Tua Tiu Tien di zaman dahulu. Nah, di sini Profesor Pig memberikan kamera antik tadi kepada Jack dan menyuruhnya untuk memotret lukisan tersebut. Dan seketika keanehan pun terjadi. Semua orang di sekitarnya kini nggak bergerak sama sekali, seolah waktu telah berhenti dan cuma Jack dan Profesor Pig saja yang tidak terpengaruh. Dia pun seperti berhalusinasi seolah-olah lukisan tersebut bergerak. Dan kemudian Jack terhisap masuk ke dalam lukisan. Dia pun terjatuh mengarungi ruang dan waktu sampai ia muncul di sebuah kota yang kayak kota zaman dulu. Di sini Jack bertemu dengan wajah teman-temannya yang gak asing, tapi nggak ada satupun yang mengenalinya. Sementara itu, mereka menganggap Jack pasti salah satu anggota pemain barongsai yang kini sedang pentas dalam acara perayaan pembukaan toko kain milik orang kaya di depan. Nah, masalahnya Jack ini nggak bisa main barongsai toh, yang akhirnya justru merusak acara perayaan tersebut. Dan ketika Jack ini dimarahi, kemudian muncul pemilik toko di seberang, saingannya ya, yang bernama Nona Ginger. Jack ini kaget ya, karena wajah Ginger ini mirip banget sama ibunya yang sudah meninggal. Dan juga muncul Profesor Pig yang terlihat lebih muda dan mulai membuat kekacauan di tempat tersebut. Jack yang berusaha mengejar Profesor Pig tapi kehilangan jejak ya. Kemudian baru sadar sebenarnya dia ini ada di mana sih. Dan teman-temannya tadi mengatakan bahwa sekarang adalah tahun 1920. Dan Jack yang mendengarnya pun langsung terjatuh pingsan. Dan ketika terbangun, Jack kini sudah berada di tempat Ginger. Ginger memutuskan Jack boleh tinggal di sini jika ia mau jadi pekerja di tokonya. Jack kemudian menemui Profesor Pig yang ternyata juga melakukan perjalanan waktu karena dia jatuh cinta dengan Ginger. Meskipun Ginger ini nggak punya perasaan yang sama ya. Di sini Profesor Pig membantu Ginger berjualan dengan menerapkan berbagai teknik marketing dari masa depan, seperti melakukan peragaan busana dan lain-lain. Suatu ketika, Jack membantu Profesor untuk melakukan pentas drama romantis. Dan di sini, Jack kemudian melihat salah satu geisha atau penyanyi yang bernama Rose yang membuatnya terpesona. Pak D kalau lihat cewek Cina gini jadi ingat mantan ya, mantan majikan. Pentas drama pun dimulai. Tapi drama yang seharusnya romantis ini justru jadi kayak nonton ludruk karena naskahnya itu hilang dan juga pemainnya yang tidak kompeten. Kemudian di tengah-tengah pertunjukan muncul tentara Jepang yang kemudian merusuh dan melarang pentas tersebut.
Scene kemudian berganti. Jack melihat lukisan Tua Tiu Tien tapi masih belum jadi. Dan di sini profesor menjelaskan bahwa untuk melakukan perjalanan waktu harus memenuhi persyaratan, yaitu menggunakan kamera antik tadi, lukisan Tua Tiu Tien, dan juga menyebutkan sebuah permintaan. Dan jika permintaannya itu sudah terkabul, barulah ia bisa kembali. Keesokan harinya, Jack tidak sengaja bertemu dengan Rose dan Jack langsung melancarkan aksi rayuannya kepada Rose. Dan berhasil karena Rose ini tertarik dengan Jack yang bisa main gitar. Rose meminta dirinya mengajari main gitar dan sebagai gantinya dia akan mengajari Jack cara berdansa. Keberadaan Jack sendiri di sini cukup mempengaruhi sejarah ya, karena secara tidak langsung mengajari genre musik baru dan juga tanda peace ketika melakukan selfie, dimana di zaman dahulu masih belum ada yang ngerti dengan hal tersebut. Scene kemudian berganti. Di sini kita diperkenalkan dengan tokoh politik yang bernama Dr. Chiang. Kalau nggak salah dia ini adalah orang yang bakal jadi presiden pertama di Cina ya. Dr. Chiang ini tengah melakukan kampanye tentang anti narkoboy yang telah dijalankan oleh orang-orang Jepang untuk merusak warga Taiwan. Dan Dr. Chiang ini merupakan tokoh yang terpelajar dan cukup terpandang ya, meskipun di era kependudukan Jepang. Ya meskipun perkataannya terlalu blak-blakan yang sering mendapat respon negatif dari pejabat Jepang. Dan ketika hampir terjadi cokcek, kemudian Rose langsung menenangkan mereka dengan membawakan sebuah lagu. Setelah kejadian itu, Rose dan Jack diam-diam bertemu di penjara air biar nggak ketemu sama tentara Jepang. Dan di sini Jack menceritakan bahwa ia sebenarnya berasal dari masa depan. Tapi tentunya Rose nggak percaya dong. Kemudian Jack menceritakan seperti apa sih keadaan di masa depan dengan wajah yang sedih. Rose kemudian menulis sesuatu di tembok penjara air tadi, dan di sini Jack sadar bahwa ternyata tulisan yang ia lihat di masa depan adalah hasil tulisan Rose. Dan secara spontan Jack langsung menganclap bibir Rose. Koe entek nggak lambemu. Dari sini bisa dibilang permintaan Jack tadi sudah terkabul ya, yaitu menemukan cinta sejati. Sepulangnya Jack melihat Ginger tengah terburu-buru naik odong-odong dan Jack pun membuntutinya. Dan betapa terkejutnya Jack karena ternyata Ginger ini adalah seorang pecandu narkoboy. Jack langsung membawa pulang Ginger dan di sini ia mengetahui latar belakang Ginger. Ternyata Ginger ini dulunya punya seorang suami dan juga anak, tapi mereka meninggal karena sebuah penyakit menular. Dan semenjak saat itu Ginger mulai memakai narkoboy karena ketika nge-fly itulah dia bisa melihat anaknya lagi. Dan masa lalu itu juga yang membuat Ginger nggak bisa jatuh cinta lagi kepada orang lain. Jack yang sudah kehilangan ibunya dan Ginger yang kehilangan anaknya, mungkin ini semua sudah takdir ya. Dan Jack yang dulu nggak bisa menyelamatkan ibunya, kini memiliki tekad untuk menyelamatkan Ginger sebagai gantinya. Dia pun langsung mengajak teman-temannya untuk membakar tempat penjual narkoboy tadi. Tapi di sini ia nggak sengaja menjatuhkan sebuah koin dari masa depan yang memperlihatkan Dr. Chiang sebagai presiden di koin tersebut. Koin yang ditemukan oleh tentara Jepang ini kemudian dikira sebagai bentuk kudeta terhadap pemerintahan Jepang. Akhirnya Dr. Chiang dijadikan buronan oleh Jepang. Tentara Jepang pun mulai mencari siapa saja orang-orang yang membakar tempat narkoboy tadi. Dan di tengah kericuhan ini Ginger kemudian tidak sengaja tertembak. Mereka pun bingung ya harus berobat kemana, karena Dr. Chiang kini jadi buronan. Akhirnya mereka memiliki sebuah ide, yaitu membawa Ginger ke masa depan untuk dibawa ke rumah sakit. Di sini Dr. Chiang telah tertangkap oleh Jepang, namun kemudian berhasil dibebaskan oleh kawanan Jack. Nah, ceritanya besok itu putra mahkota Jepang akan datang ke Taiwan untuk berkunjung. Tapi ada beberapa orang yang berniat membunuh putra mahkota dan mengkambing hitamkan Dr. Chiang sebagai dalang pembunuhan tersebut. Dan jika hal ini sampai terjadi, maka sejarah akan berubah secara drastis. Hari tersebut pun tiba. Dr. Chiang yang telah bebas kemudian berpidato kepada halayak ramai akan kebebasan dan kemerdekaan. Dan ketika ara-araan putra mahkota tiba, terlihat para asasin yang disewa untuk membunuh putra mahkota. Jack dan Rose yang melihatnya berusaha menghentikannya dengan cara melompat untuk menghalangi pelurunya. Namun profesor kemudian melemparkan lukisan dan langsung memotretnya. Akhirnya mereka berdua kembali ke masa depan termasuk peluru yang ditembakkan tadi. Tapi di sini ada yang berbeda. Kini foto Profesor Pig tengah dipajang di seluruh museum.
Jack takut kalau mereka telah merubah sejarah 100 tahun terakhir ya. Namun ketika mereka melihat video dokumentasi sejarah, mereka tahu kalau ternyata putra mahkota berhasil diselamatkan. Meskipun akhirnya mereka menggunakan tanda peace yang diajarkan oleh Jack tadi, yang kini dijadikan lambang perdamaian. Melihat sejarah ternyata selamat, kemudian Rose ingin kembali ke masanya. Namun Jack di sini memutuskan untuk tidak ikut kembali meskipun dia sangat mencintai Rose. Karena di sini ia sadar dan mendapat hal yang tidak kalah berharganya, yaitu kemampuan untuk lebih berani melangkah maju menghadapi kehidupan. Lagian dia takut ya kalau bakal merubah sejarah jalan hidup Rose. Dan dengan berat hati, Jack pun melepas Rose kembali ke masanya. Kemudian terlihat Ginger yang ternyata selamat, tapi di sini dia tidak ingin kembali ke masa lalu karena dia memutuskan untuk menikah dengan Profesor Pig. Jack kemudian pergi menemui teman-temannya, dan kemudian Jack melihat sesosok cewek yang memiliki wajah yang mirip banget dengan Rose. Dan kemudian film pun berakhir. BTW di post kreditnya itu tadi ya, Ginger yang memutuskan tinggal di zaman sekarang kemudian berubah menjadi nenek-nenek karena efek waktu. Ya untung aja Rose tadi nggak memutuskan tinggal juga ya. Bisa-bisa Jack nikah sama nenek-nenek juga. Ya masalah cukup sekian, dan jika kalian masih pengen mendengarkan suara Pak D, kalian bisa melakukannya dengan cara mengklik salah satu video yang muncul di layar kalian saat ini. Oke wes, terima kasih dan sampai jumpa di tongkrongan selanjutnya masih bersama Pak D. Bye bye.